Cair lagi pinjaman secara online yang proses cair 5 menit bisa di ACC. Pada video kita kali ini bosku, kita akan review pinjol mudah cair 2023 tanpa verifikasi wajah dan bisa cair dengan mudah. Oke, sebelum kita lanjut ke video kali ini, buat teman-teman penonton setia di channel ini, di sini kita akan mengadakan giveaway saldo dana dan tentunya ada trik tips untuk bisa cair dengan mudah. Bagaimana cara mengajukan pinjaman bisa dengan mudah di ACC tanpa ditolak? Oke, langsung saja kita akan bahas pinjol mudah cair 2023. Di video ini akan diadakan giveaway jika channel ini tembus 50.000 view, ada giveaway saldo dana 5.762.000 untuk kalian semua penonton setia di channel ini yang akan kita bagikan berupa saldo dana secara acak. Dan setiap minggunya jika video ini tembus 5.000 view, akan kita bagikan saldo dana gratis Rp500.000 untuk 20 orang pemenang. Syarat untuk mendapatkan saldo dana gratis ini cukup mudah. Kalian bisa like dan subscribe channel ini, tonton video ini 4 menit tanpa di-skip, dan jangan lupa tuliskan komentar positif di channel ini. Semoga beruntung. Dan bagaimana kabarnya kalian hari ini semuanya? Jumpa lagi bersama Mimin dan hari ini Mimin akan mereview pinjaman online langsung cair. Pinjol resmi OJK 2023 mudah cair tanpa proses ribet dan pencairan pinjaman di sini bisa dibilang super cepat ya. Bisa di ACC langsung dalam hitungan 5 menit saja. Oke guys, sebelum kita lanjut ke video kali ini seperti biasa untuk yang belum subscribe channel ini, kalian bisa dukung channel ini dengan cara like video ini dan tekan tombol subscribe-nya. Aktifkan tombol loncengnya juga agar pada saat Mimin upload video-video terbaru, kalian yang nanti pertama kali mendapatkan notifikasinya. Aplikasi pinjaman online langsung cair dengan modal KTP saja. Selain itu, dari limit peminjaman di aplikasi ini juga lumayan cukup besar. Nah, di sini admin juga akan nanti bagikan tips trik bagaimana cara bisa di ACC ataupun bisa cair pinjaman. Ini bagi teman-teman yang mungkin susah di ACC ataupun sering ditolak ya. Oke, di sini kita akan bahas terlebih dahulu informasi lengkapnya, salah satu aplikasinya juga untuk bagaimana sih agar bisa di ACC. Pinjaman online langsung cair yang ditawarkan oleh PT Solusi Teknologi Finansial. Aplikasi ini sudah sekitar 1 juta unduhan lebih. Nah, ini versi aplikasi 340 yang mana aplikasi ini sudah mempunyai izin dan terdaftar OJK. Nah, jadi untuk izin aplikasinya di sini meminta informasi seperti kamera, lokasi, dan lainnya. Beda halnya dengan pinjol ilegal yang meminta informasi akses ke seluruh kontak ya, guys. Oke, di sini kita akan coba lihat syarat ketentuan pengajuan ataupun bagaimana cara mendapatkan pinjaman di aplikasi ini. Nah, di sini untuk informasi persyaratan pengajuan pinjaman untuk usia minimal di atas 21 tahun ya, dan memiliki penghasilan, memiliki tempat tinggal, dan informasi produk yang ditawarkan di sini dana dari 500.000 sampai 1.500.000 dan untuk biaya layanan di sini 0% ya. Biaya layanan awal di sini 0% dan untuk batas waktu pinjaman, tenor pinjamannya di sini sekitar 91 hari sampai 120 hari. Jadi tenornya ini cukup panjang juga. Di tampilan awal utamanya. Nah, di sini Mimin sudah ke aplikasinya ya. Nah, selain proses pengiriman dana yang bisa dibilang super cepat 24 jam dan bisa langsung ACC dengan persyaratan pakai KTP saja ya. Di sini jumlah pinjaman maksimalnya ini sekitar 3 juta rupiah dengan limit yang lumayan cukup besar ya, yang disediakan untuk pengguna baru ataupun akun baru bisa mendapatkan pinjaman sekitar 3 juta rupiah. Dengan jangka waktu pinjamannya ini dimulai dari 91 hari ya, teman-teman ya. Dan di sini untuk mendapatkan kuota harus melengkapi beberapa pengisian informasi. Yang pertama ini harus teman-teman perhatikan juga, ini ada informasi persyaratan yang berhubungan dengan KTP ya teman-teman.
Ada informasi dasar yang harus dilengkapi. Yang pertama seperti harus mengisi nama, nomor KTP, alamat tempat tinggal, alamat lengkap, tanggal lahir ya. Ini informasi dasar. Jadi ada beberapa tahap, tidak hanya informasi dasar saja di sini untuk melengkapi mengisi informasi pinjaman. Di sini ini ada informasi yang harus diisi ya teman-teman ya. Selain informasi dasar, ada informasi pribadi, informasi pekerjaan juga, kontak darurat, mengisi informasi rekening bank, dan tambah foto ya. Nah, di bagian ini informasi-informasi yang harus diisi ini untuk mendapatkan kuota ataupun limit. Nah, nantinya jika sudah selesai semua mengisi informasi-informasi mendapatkan kuota pinjaman, nanti akan muncul limitnya yang sudah disediakan. Jadi untuk akun yang baru ataupun pengguna yang baru ini biasanya nanti akan mendapatkan limit yang paling kecil dulu. Nantinya ini limit pinjaman akan bertambah naik ataupun bertahap ya. Naiknya akan bertahap. Setelah itu mendapatkan kuota baru bisa melakukan pengajuan. Nah, untuk bisa di ACC ataupun cara di ACC ini ada beberapa hal yang tentunya harus kalian ketahui juga. Persyaratan yang harus dilengkapi. Nah, di sini simulasi pinjamannya. Jadi jika melakukan pengajuan pinjam uang sebesar 1 juta rupiah dengan tenor 120 hari, untuk total bunga yang harus dibayar ini sekitar bunganya ya teman-teman ya. Ini Rp72.000 dengan pembayaran per bulan sekitar 268.000, dan untuk pembayaran yang harus dibayar keseluruhan sekitar 1.072.000 rupiah. Nah, selain itu dengan persyaratan pinjaman yang cukup mudah, bahkan proses cair di aplikasi ini bisa dibilang 24 jam ya. Ini paling lama, nantinya ada pihak dari aplikasi yang akan menelpon ataupun menghubungi menanyakan beberapa pertanyaan ya seputar data yang sudah diajukan. Dan kenapa pinjaman itu tidak bisa di ACC? Biasanya sudah pernah mengalami gagal bayar ya bosku. Nah, bagaimana juga agar bisa cepat di ACC pada saat lakukan pengajuan pinjaman? Ada 3 poin yang tentu harus diperhatikan. Yang pertama, poin pertama ini kalian minimal harus persiapkan persyaratan dengan lengkap ya. Karena di sini faktor kenapa tidak bisa di ACC biasanya faktor persyaratan yang kurang lengkap. Dan untuk poin yang kedua di sini pengajuan pinjaman di jam tertentu, di jam kerja. Di luar jam kerja itu biasanya juga susah cair. Nah, untuk poin ketiga di sini sebelum melakukan pengajuan ini harus dikoreksi terlebih dahulu informasi-informasi. Biasanya ada beberapa pengisian yang harus dikoreksi, dilengkapi lah ya teman-teman ya. Dan biasanya pihak aplikasi itu akan menelpon. Kalau di telepon pihak aplikasi ataupun pihak CS-nya, ini kalian harus angkat dengan jelas ya. Informasi-informasinya ini harus kalian jawab sama persis dengan ketika kalian melakukan pengisian informasi di aplikasinya. Dan minimal di sini koreksi terlebih dahulu untuk aplikasinya juga apakah masih aktif, masih rock it ya. Karena di sini banyak juga pinjol-pinjol ilegal juga yang memang saat ini belum ditutup ya, karena banyak juga pinjol ilegal yang hanya mencuri data pinjaman saja. Jadi harus kalian perhatikan ya. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya atau kurang paham, nanti kalian bisa langsung saja bertanya di kolom komentar.